Hai, kembali lagi. Kali ini aku akan ngebahas tentang kapal lagi nih, tentang pekerjaan aku di kapal river, di Viking River Cruise. Oh ya, untuk informasi ke kalian, pekerjaan aku di sana adalah sebagai seorang waiter atau pelayan restoran. Atau istilah kerennya nih, di River Cruise sana di Viking kita sebutnya sebagai chef de rang. Awalnya sih aku nggak tahu chef de rang itu apa, tapi setelah aku bekerja di sana, akhirnya aku tahu ternyata chef de rang itu adalah sebutan lain bagi seorang waiter. Oke, langsung saja. Pagi-pagi itu biasa kita bangun, mandi. Bangunnya jam berapa? Kalau aku sih bangun pagi itu biasanya jam 5 pagi. Atau kuranglah setengah 5, jam 5 pagi itu. Kenapa bangun lebih awal? Karena kita satu cabin 2 orang. Jadi kita nggak mau dong harus rebutan mandi. Apalagi kita sekabin dengan teman yang satu profesi. Jadi kita harus ngerti dan harus respect. Kita harus bisa bangun lebih awal. Dan kalaupun kita bangunnya nggak awal-awal banget, kita harus mandi cepat-cepat. Jadi kita sediakan waktu untuk teman kita, untuk dia juga untuk mandi. Habis mandi, ya biasa kita pakai seragam, kita siap-siap. Setelah itu kita ke krumes. Aku ke krumes, aku makan. Itulah kenapa kita perlu bangun lebih awal supaya kita sempat untuk sarapan. Kita sempat untuk makan karena nanti seharian kita akan bekerja menggunakan fisik. Kita waiter, kita bukan bekerja diam duduk di meja, tapi kita itu beraktivitas, kita berjalan ke sana ke sini, mengambil orderan, mengambil makanan. Tentu saja kita harus isi perut di pagi hari. Oh ya, asal kalian tahu, krumes di Viking itu kecil ya. Jadi bukan krumes besar yang kalian bayangkan seperti di kapal-kapal pesiar sana yang besar. Krumes di Viking itu kecil dan menu untuk sarapannya pun simple. Biasanya ada roti, ada sosis, bacon, telurnya kadang-kadang telur goreng, kadang-kadang scramble, kadang-kadang telur rebus. Itu pun tergantung apa yang dimasak dari kitchen, dari cook sana. Jadi mereka kalau pagi-pagi kita bukan sarapan besar seperti yang kalian bayangkan. Nanti untuk makanan yang lebih berat, makanan yang ada nasinya itu kita dapatnya pas lunch dan sebelum kita dinner. Nanti kita dapat makan 3 kali. Breakfast, makanan kecil. Lunch dan dinner kita mulai makan makanan full seperti nasi, daging, sayur, dan lain-lain. Oke, yang kedua tentang operasional. Jadi yang aku ceritakan kali ini adalah tentang operasional seorang waiter di kapal River Viking ya. Jadi kalau kalian bertanya tentang operasional untuk cook atau housekeeping dan lain-lain, saya mohon maaf, saya tidak tahu. Jadi baru sampai di restoran itu kita ngapain? Ya layaknya kita bekerja di mana-mana. Kita baru sampai di restoran, kita preparation. Jadi nanti waiter itu dibagi dari beberapa station ya. Ada 5 station. Yang pertama station 1. Station 1 itu kita prepare pantry. Jadi pantry itu sejenis tempat penyimpanan minuman seperti bir, seperti soft drink, jus, dan lain-lain. Kecuali minuman-minuman yang ada di bar seperti spirit, cocktail, itu kita tidak simpan di pantry. Itu kalau ada order seperti cocktail atau lain-lain spirit itu kita order ke bar, kita lari ke bar. Itu untuk station 1 ya. Station 1 juga mempersiapkan kopi dan teh. Kopinya kita tempatkan di pitcher. Pitcher itu sejenis kettle ya, dapat kopi yang besar tinggi gitu. Itu ntar ada termos besar. Termos besar itu aku lupa itu namanya apa. Kita siapkan kopinya di sana, kita masukkan ke dalam pitcher. Kalau tehnya
kita tunggu ada order. Itu kita ada teapot. Nanti kita ada beberapa jenis teh, ada English breakfast, ada green tea, ada Earl Grey, ada banyak deh, aku lupa. Udah lama nggak kerja soalnya. Itu ada order, kita masukkan tehnya. Kita buat tehnya manual. Jadi nanti setiap stasiun itu kalau nggak salah itu dapat 8 atau 7 teapot, dan itu yang bertugas membagikan adalah stasiun 1. Stasiun 1 juga bertugas dalam kebersihan pantry. Ya pokoknya segala jenis urusan di pantry seperti merefill minuman yang habis diganti dengan yang baru, itu juga tugas dari anak pantry, anak waiter pantry. Terus ada station 2 ya. Station 2 itu di depan, dekat pintu masuk restoran. Station 2 adalah waiter yang bertugas dalam penggantian menu. Jadi setiap lunch dan setiap dinner itu kan kita pasti punya menu yang berbeda. Dan itu harus kita ganti setiap hari. Dan itu adalah tugas station 2. Dan setiap pagi itu saat breakfast sebenarnya selain di pantry tadi, kita juga mempersiapkan apa yang harus kita taruh di meja sebelum operasional, seperti butter, seperti buah. Kalau breakfast nih kita taruh buah di meja tamu, dan juga ada butter. Ada juga milk, susu. Susu dimasukkan ke tempat susu namanya creamer. Itu sih kalau nggak salah dibagi ya antara station 2, 3, dan 4. Tapi yang jelas pantry mereka nggak ngurusin itu. 2, 3, 4 kita kita mempersiapkan breakfast itu supaya ready untuk dibuka sebelum jam 7. Terus kita lompat ke station 3. Station 3 itu adalah setup team. Station 3 dan station 4 bertugas men-setup meja. Jadi setelah breakfast selesai nih, dibongkar lagi, di-setup lagi, begitu juga seterusnya lunch dan dinner sampai besok pagi. Setup tim adalah station 3 dan 4. Station 4 juga setup tim, tapi mereka ada tambahannya nih. Mereka itu bertugas di linen. Jadi setiap linen yang kotor itu dibawa ke laundry dan diambil linen yang baru. Jadi kita ambil tablecloth, kita ambil base, itu kita ambil yang bersih dari laundry, yang kotor dibuang ke laundry. Ada juga station buffet, station 5. Station 5 karena station buffet otomatis tugas mereka adalah fokus di buffet. Jadi setiap breakfast, setiap makanan yang di buffet itu akan habis, kita akan merefill, akan mengganti dengan makanan yang baru. Buffet juga, anak-anak buffet mereka juga bertugas untuk menjaga kebersihan di buffet. Tapi itu untuk breakfast dan lunch ya, karena dinnernya, karena kita tidak ada buffet, jadi anak-anak buffet dibantu dengan anak-anak bar yang membantu saat dinner. Mereka bertugas sebagai wine server, wine dan beverage server. Jadi spesial untuk dinner, waiter itu tidak mengambil order minuman, karena dinner itu adalah suatu pekerjaan yang paling sibuk bagi waiter. Jadi seorang waiter itu harus dibantu oleh seorang beverage server. Jadi satu stasiun itu kan 2 orang, satu stasiun 2 waiter, kerja sama tim. Jadi kalau dinner kita dibantu lagi oleh satu beverage server atau wine server. Jadi waiternya bisa fokus dalam mengambil order makanan. Lagi nih di Viking River tuh ada yang namanya dinner taste off. Jadi dinner taste off itu adalah sejenis dinner khas negara di sana. Sebagai contoh, jika kapalnya berlayar ke negara Austria, jadi nama dinernya adalah Dinner Taste of Austria. Dan itu pun makanannya adalah makanan khas negara-negara di sana, makanan khas negara Austria atau negara yang dituju. Aku lupa namanya, kalau disebutin ntar salah lagi.
Minumannya ya juga minuman khas di sana. Tapi kita tetap regular jualan minuman wine, spirit, dan lain-lainnya, bir, masih tetap dijual. Dan itu satu cruise sekali ya. Setelah dinner kita ngapain? Ya biasa bongkar lagi, kita setup lagi untuk breakfast. Begitu seterusnya. Selama satu season, selama 9 bulan kita hampir mengerjakan suatu hal yang sama setiap hari. Rutinitas di kapal Viking River. Oh ya, aku mau ngomongin juga nih tentang pekerjaan tambahan sebagai seorang waiter. Jadi kita bukan hanya kebagian operasional saja ya. Jujur aja kerja di kapal itu capek, nggak ada yang enak. Jadi selain operasional kita ada kerja tambahan seperti tea time. Tea time itu waktunya ngeteh nih buat tamu-tamu, teh, ngopi. Di sana juga ada cake. Di saat tea time juga chef, executive chef dibantu dengan sous chef, mereka demo. Mereka masak di depan tamu. Biasanya sih masak-masak simpel seperti dessert. Mereka bikin demo cara membuat apple tart ke tamu, dan nanti tamu akan mendapatkan resipi untuk dibawa pulang. Jadi tea time itu dilakukan sore-sore setelah lunch, sekitar jam 3 atau jam 4 kalau nggak salah ya. Dan tea time itu jujur agak ngeselin ya, soalnya mengambil jam istirahat kita. Jadi ketika teman-teman kita sudah selesai setup lunch dan mereka break, kita yang kebagian tea time harus nggak break, kita harus lanjut kerja lagi gitu loh. Capek kan? Dan tea time ini bergilir ya, jadi nggak satu orang aja yang melakukan tea time. Jadi Maitre D nanti akan membuat jadwal kepada setiap waiter, karena tea time ini akan berganti setiap cruise. Setiap orang berbeda-beda untuk jadwal tea time-nya. Ada juga boat drill. Boat drill satu cruise sekali juga. Nah ini juga ngambil jam istirahat nih, ngeselin juga. Jadi pas kita, biasanya sih habis lunch atau habis breakfast ya, pas kita lagi buru-buru nyetap nih, mau buat setup dinner atau setup lunch, tahu-tahu alarm boat drill berbunyi. Kita ngapain? Kita nggak boleh kerja, kita harus lari ke master station, ambil life jacket, dan kita melakukan tugas boat drill. Kalau tugasku kemarin itu selama 2 cruise nih, selama 2 season, tugasku itu sebagai tukang absen. Jadi aku waktu boat drill itu aku teriak-teriak nyari tamu sesuai stateroom numbernya. Jadi mereka akan ngumpul di master stationku sesuai nama yang aku panggil. Ya kalau nggak ketemu ya pusing sendiri. Kita harus berusaha nyari tamu tersebut. Aku harus teriak-teriak panggil nama tamu itu, kecuali setelah boat drill selesai tamunya nggak ketemu, ya aku harus report ke reception bahwa tamunya nggak ada. Berarti dia nggak ikut boat drill, mungkin dia nggak dengar alarm atau dia ketiduran ya. Selain itu setiap embarkasi juga waiter nih, kita harus bantu housekeeping. Jadi karena setiap embarkasi itu breakfast itu sepi, karena setiap embarkasi tamu kan ada yang gini, ada yang pulang. Tamu last day nih di embarkasi, mereka pulang. Jadi waiter nggak ada kerjaan. Ada sih cuma nggak banyak. Jadi kita itu dioper ke housekeeping. Kalau nggak bantu vakum, kita bantu angkat luggage. Gitu, nggak ada. Bukannya berat, cuman melelahkan sih. Kalau berat kan angkat-angkat beban itu berat. Tapi kalau kerja di kapal bisa dibilang melelahkan. Pulang-pulang kurus bro. Apalagi ya, itu aja sih. Setiap embarkasi emang yang paling sibuk housekeeping. Jadi Maitre D nyuruh waiter untuk bantu-bantu lah. Aku kira itu saja sih. Aku nggak tahu mau cerita apa lagi. Nanti kalau ngeh akan suatu hal, aku akan lanjutkan. Sorry ya videonya sederhana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik, komen, like, dan subscribe. Thank you, bye. Aku balik lagi nih. Ada yang kelupaan. Kita juga ada loading ya. Loading itu sejenis
bahan-bahan dari luar yang dipesan oleh head of department. Jadi itu bahan-bahannya masuk ke dalam kapal. Jadi yang paling banyak sih bahan-bahan makanan ya, karena itu adalah mayoritas yang dibutuhkan kapal untuk tamu. Jadi kebutuhan kitchen adalah kebutuhan yang paling banyak, seperti daging, nasi, sayur, buah. Itu adalah kebutuhan yang paling banyak yang diperlukan saat loading. Dan ingat, loading juga mengambil jam istirahat. Jadi setelah breakfast nih biasanya ada loading, dan kalau udah loading kita nggak istirahat, kita harus habis breakfast kita kerja loading, habis loading kita langsung lunch. Ya gitu aja bro, loading setiap 1 minggu sekali. Ya gitu ya, kerja di river itu kita nggak gimana ya, kita nggak terfokus kepada profesi kita saja. Jadi kerja di river itu kita juga ngerangkap, jadi kita harus saling bantu. Walaupun kita sebagai seorang waiter, kita suatu saat akan membantu housekeeping, kita juga ikut loading, kita juga boat drill. Beda dengan kapal besar. Aku kira itu saja untuk tambahannya. Thank you, bye.